bisa omong. Malu lah aku sudah mentakan keluar terus balik lagi itu gimana. Lalu tadi saya kan bilang sudah aku bilang aja tidak kembali gitu. Terus runding-runding dengan keluarga, tahu kan adik saya di Filipina kuliah. Sudah kamu masuk biara di Filipina saja. Lalu diajak saya ke Filipina. Oh, berarti suster pergi ke Filipina. Oh. 2 minggu saya. Lalu Di sana. pikirannya kamu sambil belajar musik di sana, kamu mendalami biara-biara di situ tuh. Lalu adik saya antar ke biara Fransiskan saya lupa lah. Susteran Gembala baik, pokoknya ke biara-biara tuh. Itu disambut baik, gembira, menyanyi, bagus sekali. Biaranya wah bagus, tapi kok enggak, hati nggak cocok gitu. enggak mantap saya. Nggak mantap. Itu. Ya sampai semua juga akhirnya enggak lah, kita pulang aja lah. Berarti suster kembali ke Indonesia. Kemudian saya lanjutkan kuliah, selesaikan kuliah kan, belum selesai kuliah saya keluar itu. Saya lanjutkan kuliah, lalu bimbingan Pater Deller SG. Lalu dia membimbing saya cetakan kalau saya ingin, saya sudah keluar jadi suster tapi mau ingin masuk. Lalu dia mengatakan kalau begitu suster harus memantapkan dulu, refleksi, mendalami kembali kalau untuk kembali. Saya bilang aku tidak mau kembali tapi mau cari biara lain gitu. Pikiran saya mau ke SCMM Cinta Pertama ke sini tuh. Tapi ya malu juga, dulu sudah disiapkan. Tidak jadi pakai WF, sekarang keluar. Lalu perkenalan dengan Ursulin, saya ke Bandung. Akhirnya Pater Brower, psikolog itu, ngomong dengan Pater Brower, lalu dia menyarankan, kalau suster memang masih ingin jadi suster, saya sarankan kamu kembali ke OSF, jangan masuk biara lain lagi. Kalau kamu masuk biara lain, nanti kamu mengatakan, oh enggak seperti OSF di Semarang ya, kok beda, kamu keluar lagi. Daripada kalau masuk, kamu kembali ke OSF gitu. Makanya suster akhirnya memutuskan masuk ke OSF kembali. Itu berarti tahun 77 itu ya saya? Tahun 77. Itu berarti suster kau lagi ulang dari novisiat? Awal kan bilangnya dari postulan, saya tidak mau kalau dari postulan, sudah pembaruan ketiga kok saya. Lalu Pater Brower Pater Deller yang kontak dengan provinsial. Akhirnya saya hanya mempersiapkan untuk kaul pertama. Jadi saya datang ya sebagai novis tahun kedua lah istilahnya. Karena Juli Desember kaul pertama lagi orang. Oke. Terus akhirnya setelah itu suster selesai. Bagaimana dengan urusan keluarga? Keluarga apakah masih kontak-kontak atau bagaimana? Keluarga yang di Padang? Enggak ada. Enggak ada kontak-kontak lagi dengan orang tua, mama di Padang? Kalau mama selalu ada kontak dengan saya, tanya, lalu kasih wujud misa terus tiap hari. Saya tuh sampai mengatakan, aduh mama terima kasih ya, mama di surga pasti ingat saya doa. Dia pasti kasih doa untuk saya. Tapi papa enggak ada relasi lagi. Tapi sempat liburan berjumpa atau bagaimana susah? Iya, waktu saya pulang itu kan papa saya bilang, sudah kamu kawin saja. Lalu dikenalkan orang cocok. Aku enggak mau kawin, enggak mau aku kenal, kawinlah kalian. Berarti papanya suster justru sibuk mencarikan jodoh ya? Saya tidak mau. Cari ini kok tetap enggak mau gitu ya? Itulah jadi akhirnya saya kembali seperti biasa. Jadi di dalam proses melihat susteran OSF yang seperti itu kemudian kembali lagi pasti ada perubahan yang lebih baik lagi kan suster? Itu yang tantangannya berat. Saya yang kembali ke OSF itu kami berdua, saya dengan Suster Angelik juga sudah kaul dia malah.
Oh, Dia pindah di Solo, saya di Gedangan. Gedangan mana? Lalu Jogja. kan pasti ada tantangan tuh. Iya ya. Bagaimana itu, Sister? Lebih-lebih teman-teman letting kita waktu masuk pertama. Ah. Yang nggak suka dengan saya. Elisa tuh coba apa dia bertahan lagi, nanti kan keluar. Bukannya menerima kita, tetapi ungkapan gitu. Itu kan pas saudara udah mengatakan kamu harus siap. Kalau kembali lagi itu pasti banyak suara. Kau siap enggak? Harus ingat kamu masuk biara kamu cari apa gitu. Mau cari Yesus. Sudah kamu jawab aja, kalau kamu masuk biara mau cari apa, cari Yesus. Nah, memang waktu saya kembali ke OSF, saya kan ungkapan waktu salaman sama suster-suster semua menerima kedatangan saya. Tiga suster orang-orang yang berkedudukan lah, pemimpin atau dewan atau ya pokoknya suster senior. Kamu balik lagi cari apa kamu di biara? Lalu saya ingat, aku cari Yesus. Tiga orang tuh bertanya, saya jawabnya kok aku cari Yesus. Lalu kan yang takut lah, sedang senang pergi ke luar negeri putar-putar mau masuk balik ke sini ngapain? Aku cari Yesus. Itu reaksi. Jadi itu senjata suster untuk menjawab ya. Tapi itu kan akhirnya suster sedikit demi sedikit dengan adanya tantangan dan sebagainya kan, justru semakin menguatkan suster untuk ya ini adalah panggilan saya yang harus saya perjuangkan sebagaimana dikatakan saya mau mencari Yesus gitu kan. Itu bagaimana? Nah itulah waktu setelah saya mengajar di SKKA, lalu ada suster yang disuruh provinsial belajar piano dengan saya. Lalu saya katakan oke, suster, tapi suster pamitlah dengan pemimpin rumah kalau suster mau belajar piano dengan saya. Suster ini bukannya pamit ke pemimpin rumah, tapi lapor ke provinsial bahwa saya tuh tidak mau mengajar karena suruh pergi ke pemimpin rumah. Provinsialnya marah-marah dengan saya. Dasar kamu egois, tidak mau disaingi, tidak mau mengajar, egois, pokok macam-macam. Saya mengatakan mudah, kalau mudah tahu perasaan saya, tidak ada pikiran saya ke situ. Dulu di novisiat saya kan diajarkan, kalau kita dapat tugas atau apa kan kita harus kasih tahu ke pemimpin rumah kan, sehingga kalau kita pergi kemana-mana, pikonya tahu, susternya tuh baru mengajar piano. Gitu kan. Akhirnya selesai tahun ajaran tuh sempat diperpanjang 1,5 tahun tahun itu. Saya dipindahkan ke Poncol. Pindah ke sana tidak jelas. Saya menangis di pintu gerbang itu. Ini saya kok sepertinya dibuang atau bagaimana gitu. Karena suster Rufina kasih tahu, Lisa, kamu tuh ndak bisa lo mengajar di SPG, kamu ndak diterima di sana. Aku ndak tahu surat umumnya mengatakan saya mengajar di situ. Akhirnya waktu saya tanya sama kepala sekolah, saya tidak tahu kalau kamu mengajar, saya punya guru sini. Lalu saya suruh apa? Ya kamu minta aja pekerjaan sama TU. Aku jadi pegawai TU. Jadi sempat saya tuh stres balik-balik itu. Kucing saya pun mengatakan, saya bel provinsial. Menurut saya ini diterima apa tidak di tarekat ini? Kok saya tidak jelas pekerjaannya? Mengajar juga tidak jelas. Saya mengatakan, kalau memang provinsial tidak bisa cari kerjaan, saya cari kerjaan tapi tanggung jawab provinsial. Kan saya waktu itu Monsinyur Sunarko itu kan Romo dulu di Keuskupan dengan Joyosis itu kan Romo Keuskupan juga. Mereka mengatakan, udah Elisa, kalau kamu tidak dikasih kerja di Keuskupan sini urus pustakaan. Oh ya mau saya, tapi Romo yang minta sama provinsial. Saya kan tidak mau nanti pikiran saya jadi pelarian, saya tidak.
oh, kamu tidak mau nanti pikirannya bagaimana, ya sudah tidak jadi. Akhirnya suster Teresa dari Elizabeth, Elisa, kamu sekarang ke Elizabeth saja, kamu latih suster-suster kor, latihan nyanyi. Nah, kamu main di sana. Oh ya sudah, tiap hari saya dijemput, diantar pulang, jemput, antar pulang. Akhirnya kan saya akan mengatakan, kalau begini terus-terus kerjaan nggak jelas, aku nggak mau lah. Saya mengatakan, ya sudah, kamu ngomong sama provinsialnya. Kalau enggak, ya sudah, saya pulang saja lah lagi, saya mengatakan. Sempat saya tuh mau pulang sudah naik bis dari Poncol itu mau ke bandara. Saya minta uang sama kakak saya 10.000. Dan dulu kan pesawat masih murah. Iya, iya. Pas saya naik bis itu mau ke bandara, itu dapat sentilan Tuhan itu. Nisa, kamu besok biaran cari siapa? Cari apa kamu? Sampai 3 kali. Ya aku bilang aku cari Yesus, tapi kok aku pulang? Oh, saya menangis. Akhirnya aku pulang lagi balik ke biaran aja. Jadi pulang ke rumah. Nah akhirnya telepon provinsial, lalu baru dia kontak dengan pemimpin rumah supaya saya dikasih mengajar di SMP. Terus? Ya sudah, mengajar di SMP Madiabel. Oh, berarti suster kemudian mengajar berproses gitu ya? Nah, prosesnya. Terus selain itu suster berkarya di mana saja? Saya dari Poncol itu terus pindah ke Matraman. Sebagai guru. Ya, guru di SMP Masudirini. SMP Masudirini. Terus Matraman, kemana lagi? Terus saya pindah ke Salatiga. Ke Salatiga. Kuliah lagi. Berarti kuliah terus ya, suster ya? Nah, itu ambil psikologi pendidikan. Ambil psikologi pendidikan. Terus saya kuliah itu saya kecelakaan lagi. Oh, suster kecelakaan. Pas mau ujian akhir itu. Selesai ujian akhir saya dipindahkan lagi ke Gedangan. Terus setelah itu? Gedangan itu sambil menangani SMA Sedes Filial Bangkong. Sambil istirahat karena saya kan waktu kecelakaan itu kan saya baru istirahat banyak, nggak bisa sering pusing harus banyak istirahat. Saya hanya bisa 1 jam 2 jam di sekolah terus pulang lagi tidur. Terus setelah itu suster berkarya kemana setelah selesai kuliah dan sebagainya? Dari Sedes itu saya dipindahkan ke Ambarawa. Berarti masih sekitar Jawa terus ya, suster ya? Nah, pindah di Ambarawa itu SPG yang mau ditutup. Nah, saya menangani SPG itu, tutup SPG, buka SMA Virgo Fidelis sekarang ini. Lalu dari SMA Virgo Fidelis saya dipindahkan ke Asmi Santa Maria, Jogja. Nah, sana ya jadi dosen, yang jadi ibu asrama. Campur-campur ya, suster? Ya dibiarkan pokoknya. Kerjanya ramah-ramah saya di sana. 5 tahun saya di situ. 5 tahun kemudian? Dari Asmi lalu pindah ke Payakumbuh. Oh, pindah ke Payakumbuh sini. Payakumbuh 6 tahun. 6 tahun. Ya mengurus sekolah lagi, Ustaz? Iya, SMP ini yang. Oh, yang SMP ini yang dibangun itu. Itu kan yang saya bangun untuk buka lab bahasa, lab IPA. Dulu banyak muridnya di situ, Ustaz? Banyak, 250 kita punya murid. Orang dari kampung-kampung, dari mana, dari Lubuk Bangku, dari mana datang. Banyak muridnya, saya tidak tahu sekarang bagaimana. Itu kan kita sering. Nah, persaingan itu kita ya promosikan sekolah kita pertama tentang kedisiplinan. Itu yang dipentingkan. Sehingga mereka tuh anak-anak tuh kalau mau sekolah di sekolah orang kafir. Biarin aku dukung disiplinnya. Jadi orang tua pun juga mendukung anak-anaknya sekolah di situ.
Setelah di situ ya disiplin itu aja suster ya. Setelah di situ 6 tahun suster dipindahkan ke mana? Pindah lagi ke Tanjung Priok. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di SMP, kepala sekolah di sana. Kepala sekolah di sana. Di sana 2 berapa? tahun. 2 tahun. 2 tahun. Memang ada sedikit masalah, sudahlah saya mengatakan nggak usahlah jadi pemimpin, aku tuh nggak suka jadi pemimpin, disuruh jadi pemimpin. Lalu dari situ saya pindah ke Flores. Pindah ke Flores. Oh. Lama di sana, Ustaz? 5 tahun saya di Oh, di Flores 5 tahun. Floresnya mana, Ustaz? Di Tusoko. Oh. 5 tahun. Saya senang umat menyatu. Wah, pokoknya kerasan saya. Sudah nak mikir mau pindah lagi kok. Oh, suster sungguh kerasan tinggal di sana. Oh, Ya? kerasan sana enak. Apalagi alamnya bagus ya, Ustaz? Alamnya bagus, bisa menyatu dengan umat, sungguh. Dengan masyarakat juga. Karena kan sana mayoritas Katolik kan. Iya, iya, iya. Di sana 5 tahun ya, Ustaz? Ya 5 tahun. Setelah dari sana pindah kemana Pindah lagi? Solo. Pindah Solo. Di Solo berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Di Solo 4 tahun. Ya tetap sebagai guru itu. Kepala sekolah terus itu ya. Oh, berarti suster dipindah-pindah supaya memperbaiki tempat-tempat sekolah kayaknya. Itulah. Saya tuh nggak ngerti. Adik punang saya kan juga poyok. Kamu suster ini kerjanya hanya membangun sekolah. Selesai sekolah pindahkan, bangun, selesai bangun. 4 tahun saya di sana. Oh. Saya pindah ke Papua. Oh, pindah Papua. Papua itu tahun berapa? Saya terakhir di Solo itu tahun berapa? Saya tak ingat lagi. 2014 atau 2018. Pokoknya 2 tahun saya di Papua. Oh, suster 2 tahun di Papua. Papuanya mana? Pak. Oh, di sana. Oh. Bagaimana di sana? Enak? Enak, senang. Umat juga baik. Saya lakukan pelayanan juga di sana. Umat juga siap mengantar. Terus? Ya, kadang naik apa gojek. Bonceng. Jarak-jarak pelayanan umat itu jauh, suster? Rumah mereka memang jauh. Kadang yang bisa jangkau jalan kaki, saya jalan kaki, saya urutkan. Yang tidak bisa harus naik gojek, ya naik gojek. Karena kan jalannya mendaki menurun. Iya. Saya sampai ke rumah yang paling bawah itu 25 tangga. Oh ya? Yang arah sampai ke sungai. Oh. Itu umat yang anaknya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Nah, itu memang sungguh-sungguh butuhkan perhatian. Iya. Setelah dari sana, suster pindah ke sini. Ke sini. Tahun berapa ini berarti? Sini masuk tahun ke-5. Oh, tahun ke-5. Berarti sekitar tahun 2015, 2016 ya? Ya, kurang. Atau malah 17 itu kan? 2016 ya, 2016. Di sini kegiatannya apa, Suster? Kalau saya lihat kapel nggak urus, saya urus lah kapel sampai sekarang. Oh iya. Bunga nggak terus, suku ganti sudah. Misalnya saya sudah kerja apa saja sudah, atau kan kita udah pensiun, nggak kerja di sekolah. Saya kerjakan lalu itu Emil itu antar komuni untuk orang-orang lansia itu. Oh, berarti antar komuni orang-orang lansia dan sebagainya. Itu kerja saya. Kalau suster melihat kilas balik ya suster ya, dari pertama sampai sekarang itu bagaimana tentang panggilan suster? Panggilan saya itu perjuangan. Oh, perjuangan. Ya mencari Yesus itu tadi ya. Perjuangan untuk mencari banyak tantangan. Lebih-lebih di hari-hari tua saya ini, mulai di Solo saya itu paling merasa disio-sio senong-nong. Ya. Lalu kita mengatakan Yesus pun juga dimaki, dicela. Sudah saya sabar aja. Tapi di dalam proses pemurnian mencari Yesus itu, tentu suster juga dalam arti tertentu berterima kasih dengan hal-hal seperti itu, karena akhirnya kan
pemurnian diri sendiri untuk mencari Yesus gitu kan. Tiap hari semakin tekun doa itu seorang peziarah itu. Tuhan Yesus Kristus, kasihanlah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanlah. Itu ya saya ulang-ulang tiap kalau saya muncul ingat waktu tidur itu yang saya ulang-ulang. Terus sekarang bagaimana suster melihat atau berharap pada kongregasi suster untuk saat ini? Supaya mereka tidak mengalami seperti yang saya alami. Itu yang penting kan mereka yang saya harapkan suster muda itu menjaga silensi. Itu yang terus di sini juga. Setiap jam, setiap saat terus apa saja. Saya hanya mengatakan jagalah silensium. Atau ya kalau yang tidak perlu dibicarakan tidak usah dibicarakan. Supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Lalu ketekunan disiplin doa saja. Oke, terima kasih suster ya. Jadi setelah begitu perjuangan yang sangat besar untuk mencari Yesus dan sebagainya. Ya, karena suster mau mencari Yesus, tahu sendiri kan Yesus itu bagaimana. Yesus kan menderita, itu menderita itu kan itu ya. Kebahagiaan.